sekarang kita lanjutkan kuliah dengan materi yang baru, yaitu Response Surface Design. Ini materi terakhir dalam rangkaian analisis variance atau pengantar design of experiments. Response Surface Design itu merupakan sebuah metodologi yang dipakai dalam desain eksperimen. Tujuannya adalah untuk mencari parameter dari faktor-faktor kuantitatif ya dalam eksperimen yang dapat menghasilkan respons yang optimal ya. Dalam contoh kuliah sebelumnya terkait desain fractional faktorial, misalkan kita ingin menghasilkan kekuatan pegas yang maksimum, pertanyaannya pada suhu berapakah, kemudian pada campuran alloy berapa persen ya. Itu yang menjadi pertanyaan agar dihasilkan kekuatan yang optimal, dalam hal ini mungkin maksimal. Nah, response surface design akan menghasilkan sebuah model yaitu persamaan matematis yang menggambarkan response surface sebagai fungsi polinomial. Jadi, bisa jadi dalam suhu kuadrat, suhu pangkat 3 bahkan kalau mungkin dari faktor-faktor percobaan. Nah, di sini ada contoh. Kita memiliki dua faktor ya. Di sini dua faktor yaitu temperatur dan pressure. Nah, di sini adalah yang menjadi respons adalah hasil ya, yield. Nah, di sini kita bisa memiliki banyak sekali kombinasi temperatur dan pressure. Nah, kombinasi temperatur dan pressure yang berbeda akan menghasilkan yield yang berbeda. Karena kita memiliki dua dimensi untuk faktor, maka respons akan berada di dimensi ketiga. Ya, jadi kita bisa lihat ini adalah kurva respons. Nah, puncaknya kira-kira di sini. Ya, di sini. Itu terjadi pada saat pressure-nya 30 dan temperaturnya kira-kira 130 something gitu ya, atau 120 something. Nah, jadi ini yang akan kita cari di sini. Jadi RSD akan menghasilkan pressure optimal, dalam hal ini 30, dia akan memberitahu kita atau mengindikasikan, memprediksi bahwa yield maksimum akan dicapai pada saat pressure 30 C dan temperatur 120 something C. Nah, jadi RSD akan menghasilkan ini yang disebut dengan surface ya, fungsi surface ya, yang kalau digambarkan disebut sebagai contour plot. Jadi ini adalah hasil dari model dengan dua faktor polinomial. Langkah-langkah umumnya bisa dituliskan sebagai berikut. Pertama, lakukan eksperimen 2 pangkat n fraksional faktorial ya, dan dalam kurung fraksional, karena kalau kita memiliki n faktor, n-nya lebih dari 5, bahkan mungkin lebih dari 4, itu akan sangat sulit menggunakan faktorial lengkap karena banyak sekali kombinasi yang harus dicoba ya, dieksperimenkan. Tujuannya untuk mereduksi atau eliminir dari sekian banyak faktor menjadi sedikit faktor 2 atau 3 yang paling signifikan mempengaruhi respons. Jadi tujuan utama fraksional faktorial adalah untuk eksploratory, untuk mengeliminasi dari sekian banyak faktor, kita pilih yang paling mempengaruhi respons. Jadi kita akan fokus di situ. Kemudian menentukan daerah atau region respon maksimum atau minimum. Dari contoh yang tadi kita mencari, kita akan fokus di sini. Di sini kita tidak tertarik karena jadi suhu 100 atau pressure 40 itu tidak akan kita explore lebih lanjut. Jadi kita akan fokus di daerah sekitar puncak yield. Pertanyaannya daerah itu di mana?
Itu ditentukan di langkah kedua. Kemudian lakukan percobaan untuk mengestimasi respons surface. Nah, jadi di daerah ini kita mencari bentuk konturnya kira-kira seperti apa. Nah, kontur itu sekali lagi dalam matematika, dalam persamaan matematis, digambarkan sebagai sebuah fungsi polinomial dari faktor-faktor yang kita pelajari. Kemudian lakukan estimasi parameter fungsi respons surface, ya. Lakukan eksplorasi respons surface. Jadi kita mencari di mana tepatnya puncaknya. Kalau masalahnya maksimasi atau lembahnya, ya. Kalau masalahnya adalah mini. Nah, ini contoh, ya. Perhatikan ini adalah yang disebut dengan ini yang disebut dengan kontur, ya, peta kontur. Jadi garis ini menunjukkan ketinggian 60. Nah, saya tidak tahu kalau kalian mungkin pernah ikut pencinta alam naik gunung, kita biasanya diberikan peta ini. Jadi semua garis ini ketinggiannya sama 65. Semua garis ini ketinggiannya 70 dan seterusnya. Nah, jadi perhatikan, semakin ke sana itu ibaratnya gunung dia makin naik, ya. Nah, pada suatu titik dia turun lagi. Ini lihat, ini 985. Ini sudah 90 kan di sini. Nah, berarti puncaknya itu somewhere di sini. Di sini ada puncak, somewhere di sini. Titik persisnya di mana? Nah, kita nggak tahu karena ini kan kontur plot ini hanya kasar, ya. Puncaknya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, justru dari situ kita ingin fokus di daerah ini untuk membuat peta yang lebih detail. Ini kan kenaikannya 5, ya, nggak detail. Kemudian juga bentuknya di puncaknya itu bisa jadi bentuknya seperti ini. Jadi konturnya lebih detail lagi. Nah, justru itu yang ingin kita dapatkan. Gambaran konturnya seperti apa. Sekali lagi, kontur dalam geometri, dalam fungsi matematis bisa digambarkan sebagai fungsi polinomial. Nah, proses dari lokasi ini ke sini, ini disebut sebagai pencarian daerah optimum. Ini adalah apa? Ini adalah kondisi di mana kita melakukan fractional factorial. Ya. Jadi sekali lagi, fractional factorial belum tentu berada di region of the optimum, ya. Kan kita eksplorasi, kita nggak tahu sama sekali. Ya kita, ya tentu saja ada studi literatur, dari situ kita tetapkan, tetapi hasilnya kan masih eksplorasi. Belum tentu hasil studi literatur itu kita sudah berada di region of optimum. Maksudnya region of optimum itu dekat puncak, ya, atau lembah, ya, kalau minimasi. Tapi untuk menyederhanakan, saya asumsinya sekarang masalahnya maksimasi, semakin tinggi semakin bagus. Oke, ya. Nah, dari sini kita mencari daerah puncak. Jadi kita harus berjalan ke sini. Nah, berjalan ke situ bisa juga ke sini kan, toh nyampe sini juga, atau lewat sini juga. Tapi itu jauh lebih muter, ya, lebih lama. Nah, ini yang disebut dengan steepest ascent. Mungkin pernah dengar di kuliah metode kuantitatif, ya, atau di kalkulus, ya, steepest ascent. Jadi kita mencari path yang membuat kita paling cepat menuju puncak. Jadi pertanyaannya steepest ascent itu seperti apa? Nah, di sini kita bikin sebuah percobaan untuk mencari steepest ascent. Oke, sekarang kasus baru, misalkan kita sudah melakukan fractional factorial dari sekian banyak faktor, mungkin 7. Dari situ, ya, kita dapatkan dua efek yang paling besar, yaitu suhu dan tekanan. Jadi ini asumsinya kita sudah melakukan fractional factorial yang ada di video sebelumnya. Nah, jadi ini metil glucoside dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian setelah kita lakukan fractional factorial, diperoleh dua faktor utama, suhu dan tekanan. Nah, selanjutnya kita lakukan percobaan berikutnya. Ini sudah bukan fractional factorial lagi. Nah, kita punya dua faktor, berarti 2 kali 2. Ya. Minus plus, minus plus. Ya.
Jadi ini minus plus, ya, minus 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 plus ya, minus minus plus plus ya. Nah, oh ini sudah ada di sini ya sebenarnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini persen konversinya. Nah, ini kita tambahkan di center, di tengah-tengah. Di center, ini center. Ini kan minus ya. Minus, ini minus minus ya. Sorry. Minus plus, ini minus minus. Ya. Ini plus minus, ini plus plus. Nah, kemudian di tengah, center. Jadi minus minus itu 130, 325 ya. Kemudian ini berarti 130, 106, 475 ya. 475, seperti itu. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini hasil percobaan ya. Ini hasil percobaan. Logikanya seperti apa? Jika rata-rata di tengah sama dengan rata-rata di pinggir, ini logika ya. Jika rata-rata respons di tengah sama dengan di pinggir, artinya apa? Itu datar. Ya. Coba kalian lihat lantai. Kalau kalian berdiri di lantai datar, ketinggian di tengah itu dengan di pinggir-pinggirnya akan sama. Jadi logikanya, jika tidak ada perbedaan signifikan rata-rata center dan rata-rata titik pojok, ya, corner point, maka kita belum berada di daerah puncak. Sebaliknya, kalian bisa bayangkan piramid ya, piramid. Titik tengah piramid itu tingginya pasti lebih tinggi dibanding pojok-pojoknya. Saya nggak bisa gambar. Seperti apa? Sepertinya piramid. Nah, jadi ketinggian di tengah itu pasti lebih tinggi dibanding pinggir-pinggirnya. Pinggirnya tingginya nggak tahu 0 meter mungkin ya. Tengahnya tingginya mungkin 25 meter. Jadi kalau kita pilih titik-titik di tengah, dekat tengah, itu pasti tinggi rata-ratanya sekitar 20-an meter. Seperti itu. Nah, jadi jika ada perbedaan signifikan antara rata-rata center dan titik pinggir, berarti kita sudah mendekati. Ya. Bisa juga miring ya, tapi yang pasti misalkan piramidnya titiknya sudah agak kita nggak persis di pinggirnya sama ketinggiannya, ya. Berarti kita sudah selama rata-rata tengah lebih tinggi dari rata-rata pinggir, pasti kita sudah mendekati puncak. Belum tentu di puncak ya, puncaknya ada di wilayah itu, tapi artinya kita sudah tidak berada di daerah datar. Contohnya kalau di Bandung ya, kalau di dekat Asia Afrika ya 20 meter, 20 meter, 20 meter, ketinggian tengah-tengahnya kurang lebih sama. Jangan 20 meter lah. 2 km, 2 km, 2 km. Tapi kalau kita sudah di Lembang, 2 km itu pasti tengahnya sudah berbeda. Ya. Nah, jadi kalau kita masih di datar, maka kita harus mencari steepest ascent menuju puncak. Nah, rumusnya seperti ini, ya. Jadi rumusnya kita ini Y hat ya. Dari 4 data pertama, faktorial diperoleh persamaan regresi linear. Nah, ini nanti kalian bisa regresikan ini ya. Regresikan ini. Ya. Dalam coded vector ya. Ini dalam coded vector. Jadi nanti ini X1, X2, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, X2-nya minus 1, minus 1, minus 1, ini Y-nya ya. Ini X1, ini Y. Kemudian kalian masukkan ke program multiple linear regression, nanti akan dihasilkan persamaan ini. Bisa dicoba sendiri. Ya. Tapi sekali lagi ini dalam coded ya. Dalam kode, bukan dalam tekanan asli atau suhu asli dalam Celsius. Kemudian dari 4 data kedua center diperoleh variansinya 3,3. Nah, ini untuk mengestimasi variansi percobaan. Ya. Kalau dari pinggir-pinggirnya kita tidak bisa mengestimasi variansi karena hanya ada satu replikasi.
Oke ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan steepest ascent. Perbedaan rataan antara data faktorial dan data center menunjukkan kurvatur. Itu yang sudah saya jelaskan. Jika tidak ada perbedaan berarti rata ya. Maka terdapat kurvatur. Ya, kurvatur itu bisa menaik, bisa menurun, bisa naik turun lagi. Pokoknya tidak datar aja. Itu yang disebut dengan kurvatur. Nah, jika terdapat perbedaan signifikan, maka kurvatur dan refraktor sudah berada di daerah optimal. Jika perbedaannya tidak signifikan, maka masih belum berada di daerah optimal. Ya. Jadi kalau kita masih di lereng, nah itu juga perhatikan ya, kalau kita di lereng itu juga belum ya. Karena ini lebih tinggi, lebih tinggi, lebih rendah, lebih rendah. Di rata-ratanya ada di tengah. Berarti ketinggian di tengah dengan rata-rata pojok-pojoknya sama. Kita masih berada di lereng. Sekali lagi, hanya kalau ada di puncak ya, kalau sudah ada perbedaan di puncak, itu kita sudah, kalau gambaran Bandung lagi, kalau sudah di daerah Tangkuban Perahu, pasti tengah-tengahnya berbeda dengan pinggirannya. Jika perbedaan tidak signifikan, maka masih belum ada optimal, sehingga daerah optimal tetap kita harus naik, ya. Kita mencari jalur menuju puncak. Nah, perhatikan contoh yang tadi, rataan sampel faktorial 4 data pertama sekian, rataan center Y-barnya C22, selisihnya sekian, standar error selisihnya, ya tadi ini variansi dari center, seperempat itu seper N1, pinggir ditambah seper N2 untuk tengah-tengah. Ya. Ini sebenarnya rumus yang kemarin kita pelajari. Karena tidak signifikan dari 0, maka simpulkan belum dicapai region. Jadi ini T-nya berapa? T-nya sama dengan minus 2 per 1,29. Itu minus 1, sekian tidak signifikan ya. Masih masuk daerah penerimaan. Dari persamaan ini ya, yang tadi, regresi majemuk, diperoleh steepest ascent setiap setengah unit X2 akan perbandingannya X1 banding X2 sama dengan 8 dibanding 4 ya. Jadi jadi X1 banding X2, sorry, 1 banding setengah ya. Oke. Setiap setengah unit X2, unit X1-nya naik 1 unit ya, 1 banding setengah. Nah, jadi steepest ascent-nya seperti ini. Kita langkah ke 1, kita berangkat dari center 00. Tadi 00-nya kan 145 400 ya. Langkah ke 1, X1-nya naik 1 unit, X2-nya naik setengah unit. Perhatikan, 1 unit X1 itu berapa? Berarti 1 unit X1 itu dari minus ke 0. Ya. Minus 1 ke 0. Minus 1 ke 0 itu 1 unit. Berarti dari 130 ke 145. Jadi 1 unit itu 15. Sebaiknya kalau tekanan dari minus 1 ke 0 itu 325 ke 400. Berarti 75. Ya, jadi 1 unit X1 itu berapa tadi? 15. 1 unit X2 itu 75. Ya, jadi X2-nya naik setengah unit, berarti naik setengah kali 75, 37,5. Ya, kita lakukan percobaan. Naik tadinya 20 jadi 30. Nah, kita coba lagi. X1-nya naik 1 unit. X2-nya naik setengah unit. 1 unit berarti 160 tambah 15, 175. 437,5 tambah 37,5, 475. Dari 30 ke 34, naik lagi. Berarti kita belum sampai puncak. Ini 3,5. 34 ke 36. Oh, naik lagi. Naik 1 unit lagi, naik setengah unit lagi. Kita percobaan lagi, hasilnya 32. Oh, turun. Berarti puncaknya ada di sekitar sini. Puncaknya ada di sekitar sini. Ya. Karena dari di sini sudah turun lagi gitu loh. Jadi udah kelewat, ibarat kita jalan, kita sudah lewat puncak, terus sudah 1 kilo turun lagi gitu. Berarti di tengah-tengah itu ada puncaknya. Nah, jadi di sini
Daerah optimum berada di sekitar ini tadi. Karena ini udah turun lagi, di sini udah turun lagi, di sini udah turun lagi. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita dalam melakukan response surface design.